Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, hari ini kita akan bahas how motivation drives change ya. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana peran pemimpin untuk menginspirasi dalam manajemen perubahan. Hari ini kita bahas bagaimana ya, kira-kira motivasi apa saja yang bisa kita pergunakan untuk membujuk karyawan-karyawan ataupun individu individu di organisasi kita untuk mau menjalankan perubahan yang sudah kita rencanakan. Oke, nanti ini bisa di komen aja teman-teman ya. Setelah itu nanti dulu di YouTube apa di langsung di grup WA ya. Silahkan. Kira-kira kalau mendengar kata-kata motivasi, kira-kira kata-kata apa saja yang berkorelasi atau berrelasi atau berhubungan dengan motivasi apa? Kira-kira? Oke, silahkan nanti diberikan komennya. Nah, ini teori motivasi umum ya. Pasti yang presentasi juga sudah menyampaikan ini ya. Itu ada gambar monyet itu kan ya. Nah, gambar monyet ya. Monyet termotivasi memenuhi kebutuhan dasarnya ya. Kalau di Maslow ada kebutuhan dasar yaitu makan dan minum. Nah, karena lapar dia akhirnya makan. Ada yang ngambilin dua ya buat saudaranya, buat keluarganya. Nah, ini salah satu motivasi ya. Teman-teman, tiap orang punya motivasi yang berbeda ya. Jadi berawal sih contohkan kan orang itu mau bekerja bukan karena punya motivasi-motivasi mereka sendiri ya atau tujuan sendiri. Kalau kita tanya ya orang mau kerja itu saat interview tujuan Anda untuk bekerja di sini apa gitu ya. Ada yang mau membiayai keluarganya ya buat beli popok anak gitu ya, buat beli susunya anak. Nah, itu biayai tadi kayak monyet ini tadi berarti ya, memenuhi kebutuhan basic dari keluarganya. Ada yang orang-orang yang memang cari tantangan, yang mencari pengalaman baru. Nah, tapi pasti orang-orang dengan tujuan yang berbeda ini berbeda pula ya. Orang yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dari dia dan keluarganya, ya kita berikan gitu ya kebutuhan dasarnya. Misalkan dengan rewardnya berarti finansial ya, agar dia mau menjalankan perubahan yang kita jalankan. Orang-orang yang perlu tantangan ya, maka kita perlu berikan pekerjaan-pekerjaan baru ya, atau kedudukan-kedudukan baru yang lebih menantang untuk dia. Itu kan berbeda ya. Nah, teori-teori ini memberikan gambaran tentang kira-kira yang manusia cari itu apa ya. Maslow ini udah dijelaskan sama kelompok tadi. Kemudian ini ada motivating dan hygiene factor. Nah, ini juga dijelaskan ya. Kalau motivating ini sifatnya yang akan memotivasi bisa menginisiat motivasi dalam diri karyawannya teman-teman. Kalau hygiene ini tidak terlalu memotivasi, tetapi kalau tidak ada gitu ya, kalau tidak terpenuhi maka dia akan mendemotivasi, akan malah membuat karyawan teman-teman itu males ya. Kayak misalkan salari tidak terpenuhi ekspektasinya maka akan jadi faktor yang mendemotivasi. Nah, terus ada ekspektasi teori ini ya, sudah jelaskan juga pasti. Cara singkatnya ini di mana eh, usahanya, satu usaha ya, satu usaha yang akan dilakukan itu mereka yakin akan bisa melakukannya. Misalkan ini Sanom ini Sanom. Nah, Sanom. Sanom disuruh bersih-bersih kan, umurnya baru 3 tahun gitu. Suruh nyapu rumah. Karena dia nggak bisa nyapu, akhirnya dia males gitu ya, nggak mau nyapu ya. Ini berarti ekspektasinya sangat rendah gitu ya. Dia memandang dirinya nggak bisa nyapu ya, bahkan emang emang nggak bisa nyapu gitu ya. Nah, ini.
Seandainya mungkin Sanung disuruh nyabu pada usia 5 tahun mungkin udah bisa gitu ya. Maka ekspektasinya bakal tinggi. Terus masuk ke instrumentality ya. Bagaimana ini pasti akan ada rewardnya gitu. Kalau nggak ada rewardnya, apalagi parah gitu, ya. Akan mendemotivasi dia. Terus ada valence, ini adalah reward ber yang bermakna ya bagi karyawan teman-teman. Ya, tadi saya sampaikan ada orang itu memiliki tujuan hidup berbeda-beda ya dalam bekerja, dalam ngapain aja ya ada tujuannya pasti. Nah, kalau bisa valence atau reward ini disesuaikan dengan eh, tujuan seseorang itu mengambil pekerjaan. Ya, tadi misalkan kalau sana mungkin yang masih 3 tahun ini anak saya ini rewardnya berarti apa ya kue gitu ya. Nah, suka dia tuh ya, suruh beres-beres gitu. Nanti dikasih kue, nah mau dia gitu. Kalau misalkan kita kasih dia 1 miliar gitu ya, kamu coba nyapu gitu ya. Saya kasih 1 miliar, nah bingung dia gitu, nggak paham 1 miliar itu seberapa ya. Jadi kalau orang gede disuruh nyapu dikasih 1 miliar, oh kencang dia, ya. Langsung sangat termotivasi. Nah ini teori ekspektasi teori itu kurang lebih itu teman-teman. Nah ini intrinsik extrinsic ya dari dalam dan dari luar. Yang terpenting teman-teman adalah em, coba nih nanti kita ke videonya ya. Ini kita akan bahas di video selanjutnya ya. Kalau teman-teman pernah bersih-bersih rumah ya, kira-kira coba dari 1 sampai 10 kira-kira teman-teman itu sering bersihin rumah atau enggak gitu. Ya, silahkan nanti jawab di komen ya. 1 kalau jarang banget ya. 2 kalau 10 kalau sering banget ya. Kalau betweennya berarti ya antara itu gitu. 2 sampai 8 berarti antara itu. Ini kelas sebelah hasilnya 7,9. Rata-rata suka bersih-bersih berarti ya. Nah, kira-kira apa yang memotivasi teman-teman itu bersih-bersih? Seandainya kasusnya kayak Sanom ini, seandainya dia sudah bisa bersih-bersih gitu, ya, anggap aja sudah bisa bersih-bersih. Nah, kita suruh bersih-bersih dia nggak mau. Nah, kira-kira gimana kita memotivasi Sanom ini biar mau bersih-bersih? Nah, ini kita coba tonton ya video dari Bapak Denping. Denping. Beliau menyampaikan cara memotivasi anak-anak ya, yang tidak mau ketika kita suruh membersihkan kamarnya. Coba kita tonton ya.
Oke, tadi sudah nonton teman-teman. Silahkan di komen apakah apa isi video tadi tersebut ya, dan bagaimana hubungannya. Ya, ini saya jelaskan dari perspektif saya ya. Jadi sampaikan, ya seperti saya sampaikan di awal ya, faktor terpenting agar orang itu mau bergerak atau termotivasi dalam melakukan sesuatu adalah, seperti disampaikan Bapak Denping tadi ya, mereka itu harus menemukan apa yang namanya inner reason. Jadi dalam melakukan sesuatu hal dia harus menemukan alasan mereka tersendiri kenapa dia itu harus melakukan hal tersebut ya. Atau dia itu harus mengikuti dalam hal ini skema perubahan yang kita sudah rencanakan. Misalkan tadi mau bersih-bersih ya, mau bersih-bersih. Kita merubah dari orang yang tidak mau membersihkan kamarnya jadi orang yang mau membersihkan kamarnya tadi ya. Nah, tadi disampaikan bagaimana kita mempersuasi dia agar menemukan alasan dari dirinya sendiri ya, bukan alasan dari kita yang memberikan. Jadi kita ceramahin, mau kita ceramahin, mau kita sogok pakai uang, pakai kue ya. Nah, itu akan bekerja, tapi dalam waktu, dalam short term ya, hanya dalam sesaat saja gitu. Tapi kalau mau perubahan itu long term, kata si Denping tadi, anak kecil ini harus kita tuntun ya, tuntun dengan pertanyaan-pertanyaan agar dia itu menemukan alasan mereka sendiri untuk bersih-bersih kamar. Jadi sudah ditemukan sama alasannya tadi ya. Alasannya biar dia ada lebih banyak waktu buat belajar, buat bermain gitu. Alasan dia tadi bagaimana kalau dia bersih-bersih kamar itu bisa berangkat sekolah lebih cepat, gitu. Bisa nyampe sekolah lebih cepat. Gitu. Itu salah satunya, alasan-alasan yang ditemukan sendiri sama anak kecil tadi. Nah, begitu juga sama teman-teman di perusahaan atau organisasi teman-teman nanti. Itu harus menemukan karyawan-karyawan teman-teman, orang-orang yang ada dalam organisasi teman-teman harus menemukan
alasan mereka sendiri kenapa mereka mau mengikuti skema perubahan yang sudah kita canangkan. Nah itu tadi fungsinya teman-teman itu harus tahu tujuan mereka bekerja atau ya bekerja di perusahaan teman-teman itu apa. Baru dari situ kita cocokkan. Jangan kita buat reward dulu ya. Misalkan kita ngide sendiri gitu. Tiap yang memenuhi skema ini akan mendapatkan reward 10 juta gitu. Kalau mau mengikuti skema ini atau 1 juta lah ya, 1 juta. Jangan-jangan orang-orang dalam organisasi teman-teman punya tujuan yang berbeda, bukan secara finansial mungkin, tapi mungkin lebih ke mencari misalkan work life balance gitu kan. Nah, nggak nyambung gitu kan. Mungkin mereka pengennya lebih banyak waktu gitu. Misalkan dengan mengikuti skema perubahan teman-teman, reward mereka bisa dapat cuti tambahan satu minggu. Nah, itu mungkin lebih ngena di karyawan teman-teman yang punya tujuan work life balance. Itu teman-teman, jadi jangan kita ngide, kita harus tahu dulu concern mereka apa, tujuan mereka apa bergabung di perusahaan kita. Baru kita buat reward untuk mereka yang sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai hidup yang mereka anut. Gitu. Oke, ini nanti minggu depan silahkan ditonton ya untuk minggu depan ini. Sama masih Bapak Denping ya ini ya. Ahli motivasi memang beliau. Mempelajari tentang psikologi motivasi. Jangan ditonton buat minggu depan kita akan bahas. Tadi kan kita udah tahu ya, prinsip dasar kita membuat reward atau memotivasi karyawan itu bagaimana. Nanti kita minggu depan akan bahas bagaimana kita membuat reward sistemnya. Reward system dalam perubahan, manajemen perubahan. Oke, terima kasih. Jangan lupa di komen eh, tadi yang sudah beberapa pertanyaan tadi ya. Silahkan di komen. Baik, cukup kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.